saya senang. Saksi Yehova ada. Senangnya ini yang membuat saya tambah semangat. Dengan adanya saksi Yehova, berarti kita harus menginjil lebih gila-gilaan. Kan begitu. Supaya pendeta-pendeta jangan tidur. Pokoknya tinggal akhir bulan tanda tangan ame gaji. Kita ini kerja beritakan Injil. Jadi saya ada sisi sedih gara-gara jemaat yang kurang pengajaran atau salah respon bisa emosi pukul mereka. Tapi di sisi lain saya senang, saya tambah semangat. Karena dengan adanya saksi Yehova, orang Kristen disuruh berjaga-jaga. Orang Kristen disuruh mengisi, mempersiapkan karakter sekaligus pengajaran yang kuat. Malam ini kami akan memberitakan firman dalam bentuk tanya jawab. Ya. Itu juga pola pemberitaan firman. Dulu kalau di sinagog, kalau saudara belajar sejarah, itu pembicaranya sampaikan firman lalu interaksi. Itu di sinagognya orang Yahudi. Dan saya pikir sampai sekarang pun di gereja masih boleh diterapkan ya. Sebelum saya beri kesempatan untuk bertanya, saya perlu ingatkan bahwa kita kelompok Kristen harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah sang inisiator berdirinya gereja atau kelompok Kristen. Orang pernah tanya, Tuhan Yesus agama apa? Tuhan Yesus bukan agama Kristen. Tuhan Yesus itu agama Yahudi. Kristen itu pengikut Kristus. Istilah Kristen pertama kali muncul itu di Antioquia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26 dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kalau ada kelompok tertentu yang suka bertanya-tanya, dia pikir kalau tanya, kalau Yesus bukan agama Kristen, kenapa kalian beragama Kristen? Ya karena kita pengikut Kristus. Kalau Yesus itu agama Yahudi, karena dia lahir takluk di bawah hukum Taurat. Dan itu agama Yahudi punya aturan main, begitu ya. Di Galatia 4 ayat 4 itu firman Allah berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus itu agama Yahudi ya. Kenapa kita sekarang Kristen? Sejak terhitung di Antioquia. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu sampai hari ini. Maka bertumbuh berkembanglah jadilah satu agama. Tapi bagi orang Kristen kita percaya tidak ada yang kebetulan. Pasti Tuhan turut bekerja di balik semua itu. Maka berdirilah atau muncullah yang namanya agama Kristen. Gereja Tuhan yang dirikan. Ya, gereja itu orang dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib. Dan gereja yang sejati itu ya pengikut Kristus. Jadi gereja Kristen itu semua tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi sebenarnya memang Tuhan Yesus jugalah yang menyebabkan lahirnya agama Kristen, begitu. Dan Tuhan yang melahirkan gereja ini menginginkan supaya gereja kuat. Dan gereja itu kuat minimal 2 faktor pendukung. Yang pertama karakternya, yang kedua ajarannya. Karakter harus bagus, ajaran harus bagus. Yang benar, ada orang karakter bagus, ajarannya amburadul. Ada yang ajarannya luar biasa, karakternya amburadulnya luar biasa. Makanya kita sebagai orang Kristen harus lihat 2 sisi ini. Karakter, ajaran harus satu paket kuat, ya. Dan saya pikir di gereja-gereja khotbah-khotbah yang disampaikan untuk mengisi 2 hal itu. Mengisi karakter kita sehingga semakin hari karakter kita seperti Tuhan Yesus. Tapi juga isi pengetahuan kita supaya kita betul-betul menjadi orang yang bisa memberitakan Injil, bisa mempertanggungjawabkan iman kita.
Berapa tahun lalu saya pernah bahas 2 Petrus 1 ya. Mulai ayat 5 dan seterusnya. Ayat-ayat ini bilang begini saudara-saudara. Justru karena itu kamu harus dengan bersungguh-sungguh. Ini bukan main-main. Bersungguh-sungguh. Kristen tidak ada Kristen main-main. Semua Kristen harusnya bersungguh-sungguh. Berusaha. Sungguh-sungguh usaha. Saudara bisa bayangkan ini kalau terapkan di cari uang. Sungguh-sungguh cari uang. Atau terapkan di cari pangkat. Sungguh-sungguh cari pangkat. Terapkan di apa lagi? Saudara lapar pengen makan seibabi. Sungguh-sungguh. Iya toh. Berusaha mendapatkannya. Nah kalau yang ini bukan, ini rohani. Sungguh-sungguh yang sama, usaha yang sama diterapkan kepada persoalan iman. Persoalan rohani. Makanya ini ayat bilang, justru karena itu kamu harus dengan bersungguh-sungguh berusaha. Usaha apa nih? Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi iman itu dikaruniakan. Tuhan sudah karuniakan. Kita harus berusaha tambah lagi kebajikan. Setelah itu tidak sampai di situ. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Makanya karakter sudah oke, ini juga oke. Secara pengajaran firman. Lalu tidak sampai di situ. Bukti bahwa karakter dan pengetahuan itu harus seimbang. Bahkan satu paket yang kuat. Dia lanjut tuh di ayat 6. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Tahu banyak tapi tidak kuasai diri. Nanti jadinya pamer ilmu, sombong, ajak orang, debat-debat yang hanya mau cari kalah menang. Apolos debat tapi bukan untuk kalah menang, yang untuk pamer pribadi. Paulus debat, bahkan Tuhan Yesus pun debat dengan setan. Tetapi tidak untuk pamer-pamer. Tetapi untuk menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kebenaran tetap kebenaran, langit mau runtuh pun kebenaran tetap kebenaran. Itu yang dilakukan oleh pendebat di kitab suci. Mulai dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi pintar, ada ilmu, tetapi kuasai diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Makanya saya bilang mulai dengan Tuhan yang melahirkan gereja dan Kristen. Tapi gereja dan Kristen yang kuat, karakter kuat, pengetahuan kuat. Iman bagus, pengetahuan bagus, hidup tidak kudus, percuma. Kita kayak ahli Taurat. Lu tanya apa juga mereka bisa jelaskan semua. Majus tanya-tanya, Herodes bilang, oh gampang kalau hanya mau tahu, panggil ahli Taurat. Ahli Taurat jelaskan, tidak ada yang meleset. Data semua jelas. Tapi mereka tidak datang sembah Yesus. Makanya ada ayat bilang begini nih. Dalam Yohanes 5 kan. 39-40. 39 bilang begini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, problemnya di ayat 40 adalah, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Banyak nih orang suka sekali bahas agama. Ya saya harus mulai dengan ini karena pemberitaan firman Allah malam ini dalam bentuk tanya jawab. Saudara tidak boleh hanya bertanya hanya untuk memenuhi keingintahuan Anda. Bertanya tapi datang pada Yesus. Sebab ada kelompok orang tanya-tanya, belajar, selidiki, pembanding ini itu, gali Yunani, Ibrani, semua versi terjemahan Alkitab paling top di dunia ini. Mau NIV, New American Standard Bible, New King James dan segala macam. Tapi hidup tidak berubah. Ini yang kita bahas malam ini. Ya, kita harus kuat di dalam pengajaran, tapi juga kuat dalam karakter. Andai kata mereka ini, di Yohanes pasal 5:39-40 ini, andai kata mereka sudah menyelidiki, plus datang kepada Yesus. Aduh, ini luar biasa ini orang. Luar biasa banget. Tapi faktanya mereka tidak datang. Nah, sebelum kita mulai tanya jawab, tentu semua teman-teman yang di rumah yang mau ikut tanya jawab, bertanyalah. Kalau kami mampu kasih tahu jawabannya, kami kasih tahu. Tapi goalnya, intinya, tujuan utamanya adalah
Anda dan saya datang kepada Yesus. Ya, itu goal dari pembahasan kita malam ini. Baik, saya akan langsung memberi kesempatan kepada penanya. Kalau sudah ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Silakan. Shalom. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berbicara soal pengajaran dan karakter yang kuat sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Akhir-akhir ini ada salah satu masalah yang sedang marak terjadi di Kota Kupang, yaitu berupa pengajaran dan penyebaran ajaran yang dilakukan oleh salah satu aliran, dalam hal ini Saksi Yehova, yang sedang marak terjadi di Kota Kupang. Mereka secara sporadis melakukan penyebaran pengajaran ini, baik itu secara bagikan buku secara gratis di tempat-tempat keramaian, di trotoar, badan jalan. Nah, ini tentu sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, ini merasakan kita. Nah, permasalahannya ini adalah apa kiat kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus dalam menghadapi masalah yang sedang marak terjadi ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya langsung respon saja ya. Baik, puji Tuhan, kita openingnya puji Tuhan nyambung dengan pertanyaan ya. Bahwa pertanyaan pertama malam ini berkaitan dengan semakin gencarnya aliran saksi-saksi Yehova atau saksi-saksi Yehova menyebarkan ajarannya dengan begitu kuat, begitu terang-terangan melalui buku-buku, majalah, traktat, segala macam, bahkan di tempat-tempat umum ya. Saya dapat informasi itu di Kupang sini, di Taman Nostalgia, lalu di Muka Glory sini, Toko Glory, Oepura sudah banyak. Di kota-kota lain lebih marak lagi. Oh, lebih marak, lebih terang-terangan. Apa yang membuat mereka marak dan terang-terangan? Karena memang di Indonesia mereka sah. Ya, sebelum mereka dapat izin atau menjadi kelompok yang sah di Indonesia, mereka tidak seberani ini. Ya, tapi kalau tidak salah zaman almarhum Presiden Gus Dur lah Saksi Yehova mulai diterima, dan akhirnya Saksi Yehova itu menyebarluaskan ajarannya sampai hari ini. Kalau bicara tentang bagaimana menanggapi Saksi Yehova ini, saya pernah live ya, khusus bersama salah satu anak Tuhan yang menurut saya dia cukup ahli, yaitu Pak Max Pio. Dia adalah salah satu warga gereja Masih Injili di Timor, tapi secara jujur saya menilai dia bukan warga gereja biasa. Dia jemaat biasa, pernah punya kedudukan gerejawi sebagai mantan ketua kaum muda klasis Loba Lain di Rote. Itu klasis yang cukup besar untuk Kabupaten Rotendao di Gemit. Jadi memang itu orang luar biasa. Istrinya juga pendeta Gemit, teman baik. Dan beliau punya panggilan yang sangat khusus untuk berurusan dengan SSY ini. Jadi sebenarnya kalau mau nonton lebih panjang lebar, lebih lengkap, bisa nonton kembali. Waktu itu kami live di ruangan ini juga. Tetapi kan ini ditanyakan kepada saya, bagaimana respon saya dengan penyebaran ajaran ini, saya punya beberapa sikap hati lah ya. Yang pertama, sedih sebenarnya. Kenapa saya sedih? Saya sedih dengan entah berapa banyak yang akan menjadi korban. Kenapa kau tahu-tahu saya sedih dengan berapa banyak yang akan menjadi korban? Karena Bapak Ibu jemaat sendiri tahu. Ternyata di gereja-gereja Tuhan, saya tidak usah sebut gereja mana, bahkan mayoritas, itu pengajaran tuh kurang loh. Kadang-kadang dari mimbar tuh orang hanya bilang begini, hati-hati dengan Saksi Yehova, titik. Kita mesti detail hati-hatinya kenapa. Itu tidak dikasih tahu, hanya habis di seruan hati-hati. Nah ini justru bahaya. Makanya pernah terjadi hanya seruan sebatas ini, akhirnya jemaat itu punya fobia tersendiri tentang Saksi Yehova. Tambah lagi setan kerja, orang provokasi mereka aniaya. Nah kan Kristen tidak boleh, orang di Indonesia mereka sah kok. Kita aniaya secara hukum kita salah.
Nah itu yang saya sedih. Yang pertama, bisa jadi respon orang saking cinta agamanya, katakanlah kita Protestan atau karismatik lah. Sangat cinta Protestan, cinta karismatik. Ya, cinta sinodenya. Lalu karena dari gereja sudah ngomong hati-hati saksi Yehova tanpa penjelasan yang detail, hati-hati ini kenapa, apa yang salah. Kalau memang ada yang salah, salahnya di mana? Lalu dasar yang bisa dipakai untuk membuktikan mereka salah tuh dari kitab suci itu yang mana? Kalau itu tidak jelas, itu orang bisa pukul orang. Sedih, saya sedih. Yang lain adalah khawatir, pikiran sedih kalau mendengar ini. Saya sendiri pernah melihat karena kurangnya pengajaran. Mungkin ada orang yang tidak emosi seperti yang saya contohkan tadi. Tapi ada orang yang kemudian buka telinga, buka rumah. Kelompok saksi Yehova punya utusan masuk. Buka dialog, diskusi, selesai. Ajaran tidak ada di gereja untuk menghadapi saksi Yehova. Aja mereka pindah. Bahkan ada majelis-majelis yang mereka pindah. Bahkan ada lagi. Contoh ya, dia dari GSJA. Ini contoh saja. Dia GSJA dulu. Kurangnya pengajaran. Akhirnya masuklah saksi Yehova. Bawa ajaran mereka. Seperti yang Pak tanyakan tadi di jalan-jalan umum. Ada lebih ngeri lagi Pak. Mereka masuk ke rumah-rumah Pak. Masih mending jalan umum. Ketok rumah. Apalagi kalau dia lihat ini orang murah hati, murah senyum. Dia datang. Bikin teh lagi ya kan. Bikin kopi lagi. Biasanya mereka tuh. Saksi Yehova beda sama kita ya. Kita kalau kasih kopi kan rata. Mereka tuh tidak pentingkan kopi dulu. Mereka pun gol nih. Ini orang terima kita pelajaran. Kalau kita orang mau terima, kalau tidak pokoknya itu ubi rata dulu. Ya. Kopi rata, saksi Yehova lain orangnya. Mereka itu secara loyalitas kepada ajaran mereka terlalu luar biasa. Sangat luar biasa. Pokoknya makan, minum, teh, uang, tidak usah. Jalan kaki juga tidak apa-apa. Yang penting misi kita mendaratkan ajaran kita di otak dan hati orang itu tersampaikan. Buat saya itu gila loh. Justru itu harus ada di kita. Bagi saksi Yehova kita sesat. Bagi kita saksi Yehova sesat. Saksi Yehova bilang kita tuh belum Kristen. Kita sudah Kristen sungguh-sungguh kalau sudah ikut ajaran saksi Yehova. Itu baru kita Kristen. Saya sudah baca pandangan saksi Yehova seputaran itu. Jadi kenapa mereka sasaran utama tuh orang Kristen Pak? Karena mereka bilang kita ini tersesat semua. Tersesat. Dengan dasar-dasar ayat yang mereka pakai. Yang sudah mereka ubah juga. Karena Alkitab mereka itu namanya New World Translation. Terjemahan dunia baru. Nah itu di dalam Alkitab. Itu sudah beda dengan Alkitab kita. Sudah rubah banyak hal. Yohanes 1 ayat 1 rubah. Kejadian 1 ayat 1 lain semua. Dan kita sudah belajar. Bapa dari semua orang yang obrak-abrik kitab suci siapa? Setan. Setan itu datang kurangi ayat begini. Itu setan. Nah, ada orang yang karena menyambut saksi Yehova, misalnya dia dari GSJA, dia pindah. Tapi ada yang dia tidak tinggalkan GSJA. Dia masih di GSJA. Tapi doktrin saksi Yehova sudah masuk ke dalam dia. Bukan dia keluar, dia tetap di gerejanya, tapi pandangannya saksi Yehova. Itu kelihatan kalau tanya jawab begini, biar dia jemaat kita, maka dia bicara tanya. Apalagi kita yang sudah baca pandangan saksi Yehova. Lihat ini orang bicara tanya, saya sudah tahu ini anak suka nih. Ini sudah masuk ini. Dia tidak keluar, saksi Yehovanya yang masuk ke dia. Dia tidak keluar ke saksi Yehova, saksi Yehova yang masuk ke dia. Karena dia tetap di GSJA, atau tetap di GBI, atau tetap di GEMIT, atau tetap di KBDI. Tapi otaknya, doktrinnya saksi Yehova. Nah itu yang bikin saya sedih Pak. Tapi sikap hati saya yang lain adalah, kok saya jadi senang juga. Ada campuran itu, saya senang. Saksi Yehova ada. Senangnya ini yang membuat saya tambah semangat. Dengan adanya saksi Yehova, berarti kita harus menginjil lebih gila-gilaan. Kan begitu. Supaya pendeta-pendeta jangan tidur. Pokoknya tinggal akhir bulan tanda tangan ame gaji. Kita ini kerja beritakan Injil.
Jadi saya ada sisi sedih gara-gara jemaat yang kurang pengajaran atau salah respon bisa emosi pukul mereka. Tapi di sisi lain saya senang, saya tambah semangat. Karena dengan adanya saksi Yehova, orang Kristen disuruh berjaga-jaga. Orang Kristen disuruh mengisi, mempersiapkan karakter sekaligus pengajaran yang kuat. Maka kita harus beritakan Injil, gila-gilaan. Itu respon saya. Jangankan saksi Yehova. Ingat, saksi Yehova tuduh kita sesat, kita juga sebaliknya. Dan saya pribadi, ya saya harus beri warna. Bahwa dari saksi Yehova merubah-rubah ayat, saya percaya saksi Yehova ditunggangi setan. Saya percaya. Semua penyesat, hanya memang kadang-kadang semua pendeta berani omong begini. Saya harus berani omong dan saya tanggung jawab. Sekali lagi, kembali kepada live saya dengan Pak Max itu. Secara teologis mereka bermasalah, secara yuridis mereka bermasalah. Ajaran mereka itu menentang hukum-hukum di negara kita. Mereka tidak hormat bendera. Mereka anti dokter, anti donor darah. Macam-macam. Jadi kalau ada saksi Yehova yang ternyata kerja di pemerintahan, sebenarnya itu saksi Yehova yang tidak konsisten dengan ajarannya sendiri. Kalau dia mau beri warna betul-betul, harusnya dia tidak masuk di pemerintah. Karena mereka bilang pemerintah alat setan. Makanya disayangkan dulu, ya tapi sudah terjadi di zaman almarhum Pak Gus Dur itu kok dia diterima. Padahal mereka tidak cek dulu isi dalamnya. Secara teologis pasti bermasalah. Dan secara yuridis juga bermasalah. Makanya tema kami nggak main-main waktu itu. Mengapa saksi Yehova harus dihapuskan dari Indonesia? Itu tema yang saya pasang. Orang lain kalau omong begini, jangan sebut nama. Oh, tidak bisa sebut nama, harus sebut nama. Supaya jemaat awam yang nonton, saya kasih ingat, kalau orang datang atas nama saksi Yehova, langsung tolak. Tanpa kekerasan. Tapi harus tolak. Bayangkan ya kalau pakai pandangan beberapa pendeta-pendeta baru yang baru mau eksis di media sosial lalu pakai sistem, tidak perlu kau sebut nama, itu goblok. Kok tidak perlu kau sebut nama bagaimana? Tidak semua orang tahu. Mesti jelas saksi Yehova itu apa, di bahasa Inggris apa, di bahasa Indonesia apa, di Alkitab bahasa Inggris apa, bahasa Indonesia apa, harus dikasih tahu. Saya bukan tipe pendeta khotbah tidak jujur, jujur aja terang-terangan. Harus dikasih tahu kalau tidak berat. Jadi dua sikap itu sih Pak, menurut saya. Jadi kita dengan adanya saksi Yehova ini kita senang. Jangankan saksi Yehova, setan masih ada aja itu seizin Allah. Apalagi cuma saksi Yehova. Setan aja ada, tujuan saudara tahu. Setan ada ini untuk apa? Supaya kita semua belajar bergantung dengan Tuhan Allah tuh. Sudah tahu setan ada, masih longgar-longgar dengan Tuhan. Cari hal. Begitu ya. Ya itu respon saya Pak. Jadi harus bangkit, semangat. Pengajaran di gereja harus semakin kuat. Jangan bosan belajar firman Allah. Sebab kita nih kelemahan kita pelupa. Harus belajar sungguh-sungguh. Terus tambah terang. Manusia itu penuh kelemahan. Itu jawaban saya Pak. Ya, soal detailnya seperti apa saksi Yehova, saran saya nonton kembali YouTube kami, itu lebih detail ya. Masih ada? Silakan. Yang mau bertanya kami beri kesempatan. Bapak Ibu. Silakan. Salam Pamel. Salam. Pamel, saya ingin bertanya tentang arti kata Hosana dalam Matius pasalnya yang ke-21. Ayatnya yang ke-9, di situ ada kata Hosana, Hosana bagi anak Daud. Nah, yang saya pelajari di dalam literatur yang ada di dalam internet itu Hosana artinya permohonan doa kita kepada Allah untuk diselamatkan. Apakah Yesus ini Pamel itu dia benar-benar membutuhkan doa agar dia diselamatkan? Itu mohon penjelasannya Pamel. Bagus, pertanyaan yang bagus. Jadi arti Hosana sudah seperti yang Pak Iskandar Ahmad Saleh katakan, tapi persoalannya di teks yang diangkat itu pas Yesus masuk baru orang teriak Hosana, betul ya Pak ya?
Sedangkan Hosana itu teks yang Anda angkat di mana? Matius berapa tadi? Matius 21 ayatnya yang ke-9. Matius 21 ayat 9, tolong dibacakan dulu Pak Roy, silakan. Cek. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Iya, jadi arti dari Hosana kan doa minta selamat. Nah kalau kita lihat kata-kata ini, kalau diartikan secara lurus-lurus, seolah-olah semoga anak Daud selamat, kan begitu. Karena Hosana bagi anak Daud. Lalu berikut lagi, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Seolah-olah dia butuh berkat juga. Kan begitu. Ini ungkapan menuturkan seolah-olah Tuhan Yesus itu butuh selamat. Dan Tuhan Yesus itu butuh diberkati. Padahal kita tahu konteks teks ini kan sifatnya puji-pujian Pak. Ya, sifatnya puji-pujian. Dan di dalam Alkitab kalau kita lihat ada satu lagu yang dikarang oleh GMB kalau tidak salah ya. Dan akhirnya katanya kita rubah. Keselamatan bagi Allah. Nah, itu ada di Wahyu berapa ya? Saya baca itu ada di Alkitab. Ini sifatnya puji-pujian, jangan diartikan bahwa Tuhan itu butuh keselamatan seperti ungkapan Hosana di dalam Matius 21 ayat 9. Tunggu saya cek di dalam Wahyu itu ada tuh. Makanya itu lagu tiba saatnya, betul ya? Kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Lalu refnya keselamatan bagi Allah. Lalu dirubahlah oleh kita. Kalau dia punya lirik asli itu keselamatan bagi Allah. Dan kelompok GMB bukan pemusik abal-abal. Mereka ambil itu dari Alkitab. Lalu karena kita berat memakai itu, masa keselamatan bagi Allah. Maka kita nyanyi sekarang apa? Keselamatan dari Allah. Padahal GMB, saya tunjukkan ayatnya dulu. Ambil dari sini nih. Wahyu. Ini Wahyu 7 ayat 10. Dan dalam suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah. Ya, bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Nah Pak Iskandar Ahmad Saleh, perlu tekankan Iskandar karena yang tanya memang nama Iskandar. Jadi itu bukan berarti kata itu karena dia punya arti itu doa minta keselamatan. Jadi ketika dia ditempatkan di satu teks berarti pengertiannya harus sesuai dengan artinya secara etimologi. Tidak juga. Kita harus lihat penempatannya di situ sebagai apa. Di dalam ayat yang Anda angkat itu kan sifatnya puji-pujian, pengagungan. Bahkan kalau kita menyembah Tuhan itu artinya dari bahasa Inggris itu kan kita memberkati Tuhan. Istilah memberkati Tuhan itu jangan diartikan bahwa kita ini sumber berkat, Allah tuh yang butuh berkat. Bukan itu. Itu konteksnya pujian penyembahan. Satu ungkapan yang menyenangkan Allah. Hanya karena bahasa Indonesia kita yang terbatas ini, kita artikan menurut pemahaman kita, ya akan menjadi salah. Tetapi kalau kita pahami itu sebagai satu puji-pujian yang menyenangkan Tuhan, bukan tepat seperti arti katanya, maka aman. Begitu Pak ya. Jadi bukan berarti Allah butuh keselamatan, Yesus butuh keselamatan, Allah butuh berkat, Yesus butuh berkat. Bukan itu. Tapi ini hanya pujian pengagungan yang diberikan oleh umat kepada Dia, sang pusat pujian penyembahan. Begitu Pak Ale. Wah cerdas tuh pertanyaan. Orang Kristen yang dari dulu saya belum tentu pikir itu. Silakan, yang lain lagi yang mau bertanya saya silakan. Bapak Ibu yang ada di sini atau tolong pantau di media. Kalau di media itu ada, kita pakai pertanyaan yang di media itu. Silakan ya, kita sampai 8:30 ya Bapak Ibu ya. Silakan. Ada Bapak Ibu lagi yang mau bertanya? Kami silakan. Mama Taneo mau tanya?
Teman-teman di media, di Facebook, kalau Anda mau kirimkan pertanyaan, kami silakan bagi Anda yang mau kirimkan pertanyaan ya. Jadi sekali lagi bahwa tanya jawab seperti ini, kekasih Tuhan, ini memang sangat penting. Karena ada waktu di mana orang bertanya kepada saudara. Anda yang bapak-bapak, ibu-ibu aja ada waktu di mana anak-anak zaman sekarang tuh pintar-pintar. Saudara jangan salah. Mereka, saya anak-anak sekolah minggu beberapa tanya di saya, tuh saya antara mau pingsan. Pertanyaan mereka itu tidak mudah loh. Nah, kita jawab dengan konteks anak-anak. Itu juga dibutuhkan hikmat untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Silakan, Reza. Tolong kasih mic di Reza. Silakan Pak Reza. Yang lain siap pertanyaan dulu. Ini Shalom, acara Bapak tanya Gembala. jawab. Berkaitan dengan Yohanes 5 ayat 40 tadi, saya teringat percakapan Tuhan Yesus dengan seseorang di mana orang itu berkata, tunggu saya pergi menguburkan ayah saya. Tapi Yesus berkata, biarkan orang mati menguburkan orang-orang mati lainnya, tetapi kamu ikutlah aku. Apa yang dimaksud dengan perkataan tersebut? Terima kasih Bapak Gembala. Baik. Terima kasih Pak. Itu juga pertanyaan yang bagus ya. Biar orang mati menguburkan orang mati ya. Orang mati menguburkan orang mati. Itu ada dalam versi Lukas juga ada ya. Lukas 9 mulai ayat 59. Tolong baca dulu yang Pak Reza maksudkan. 59 dan 60. Silakan Pak. Tolong dibacakan. Reza baca aja. Cek. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Iya. Ini ada beberapa contoh dan salah satunya ini ya, orang yang mau ikut tidak jadi ikut karena alasan mau kubur orang tua yang mati menurut teks ini ya. Dan kelihatannya dari ayat ini kemudian muncul tafsiran yang keliru. Yang sempat tersebar luas. Saya tidak tahu di daerah lain, di NTT sering loh. Ada persekutuan doa yang karena ada ayat ini mereka melarang kita melayat orang mati. Jangan melayat orang mati, itu baca tuh. Lukas 9 tuh. Ayat 59 60. Mau ikut Yesus, jangan pergi urus lagi orang-orang mati. Orang lain yang kubur. Kita anak-anak Tuhan tidak usah. Begitu. Apakah tafsiran itu benar? Saya pikir itu keliru besar. Kenapa? Karena itu bertolak belakang dengan nats yang lain yang menyuruh kita harus pergi melayat orang mati. Ya. Di dalam Pengkhotbah 7 ya. Ayat 1 dan 2. Ayat itu berkata nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Lalu ayat 2 dia lanjut. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Nah kalau Lukas 9 ayat 60 itu diartikan lurus-lurus bahwa orang percaya tidak boleh pergi melayat orang mati, akan kontradiksi dengan ayat ini. Sedangkan kita tahu dalam ilmu tafsir, tafsiran yang benar akan menghasilkan tafsiran yang tidak akan membenturkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Tafsiran yang benar, sekalipun ayatnya kelihatan berbenturan, akan ketemu benang merah. Itu baru tafsiran yang benar. Jadi kalau ada orang khotbah ngotot ini, tahu-tahu ada ayat yang menentang ini khotbahnya yang bermasalah. Dia mesti periksa baik-baik. Kok bisa bertentangan? Jadi tafsiran yang benar bagaimana? Nah inilah pentingnya belajar satu teks, tahu latar belakang budaya. Karena Alkitab kita ini kan ditulis dalam budaya konteks pada waktu itu. Jadi tidak semuanya serta-merta kita tarik sampai ke sekarang. Contoh, dulu orang tidak tahu unta masuk lubang jarum. Orang pikir jarum tuh jarum menjahit. Salah itu.
Itu ada satu tempat namanya lubang jarum, memang tempat unta lewat, bukan jarum menjahit. Apalagi tentang garam. Garam itu kalau sudah tidak asin tidak ada guna lagi. Selain apa? Dibuang dan diinjak orang. Orang ngerti garamnya kita seperti garam oebelo. Salah. Garamnya orang Israel itu batu. Batu tuh garam pakainya kayak teh celup. Celup sampai asinnya habis, tinggal batunya doang kan. Dibuanglah ke jalan. Di zaman Kaisar Octavianus, batu-batu itu di jalan dan semua jalan itu akan menuju Roma. Maka muncullah pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Itu sejarahnya. Nah, sekarang yang ini nih. Orang mati menguburkan orang mati. Itu budaya orang Yahudi itu begini, Pak Reza dan semua pemirsa. Begini, di budaya orang Yahudi, seorang anak boleh berpergian, merantau, mau ikut rabi, mau kerja, mau apa, boleh, asal orang tuanya mati dulu. Kalau orang tua masih hidup, maka anaknya tidak boleh pergi. Jadi Lukas 9 ayat 60 itu bukan bilang bapaknya sudah mati, bukan, bapaknya masih hidup. Berdasarkan aturan, saya belum bisa ikut siapa-siapa. Tunggu kubur bapak dulu. Kapan? Nanti bapak mati. Bukan bapaknya mati pada waktu itu. Ada satu mahasiswa di Israel mau dibiayai, disponsori oleh orang dari luar Israel. Kami siap biayai kamu S2. Dia bilang, tunggu saya kubur bapak saya dulu. Israel sampai sekarang masih ada itu budaya. Tunggu kami kubur. Kapan? Jadi tunggu 2 bulan, 3 bulan. Hei, kau belum kubur bapak, bapak belum mati. Oh, di situ mereka tahu ternyata itu budaya. Nah, Yesus mengatakan ini supaya mau mengingatkan kita, budaya sehebat apapun tidak sama levelnya dengan panggilan melayani Tuhan. Itu inti dari teks ini. Jadi jangan disebarkan secara sembrono. Anda mau pegang budaya apa? Di budaya timur sini juga banyak toh. Adalah budaya begini-begini. Tapi ketika harus disandingkan dengan panggilan melayani Tuhan, harus lebih hormat Tuhan. Seperti Petrus bilang, kami harus lebih taat kepada Tuhan Allah daripada taat kepada manusia. Sekalipun adat istiadat itu dibuat demi kebaikan, kehidupan keluarga, sosial dan lain sebagainya, tapi ketika mesti diperhadapkan dengan panggilan surgawi lebih tinggi. Ya, lalu orang mati menguburkan orang mati, pengertiannya begini, orang mati rohani dia akan lebih tekankan yang adat istiadat. Makanya ungkapan mati kubur orang mati rohani yang tidak peduli Tuhan, yang tidak respon panggilan Allah, dia akan lebih urus yang begini-begini. Itu maksud ayat ini. Begitu. Oke, silakan pertanyaan berikut. Tidak banyak loh, 8:30 kita sudah habis. Pak Randi. Baik, salam Bagam, salam semua jemaat, selamat malam. Salam. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Dalam beberapa kisah dan tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, bahkan tokoh-tokoh tersebut merupakan tipe dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam kisah Abraham mempersembahkan Ishak itu, yang merupakan tipe dari Tuhan Yesus Kristus adalah Ishak yang dipersembahkan Abraham dalam Kejadian 22 ayat 2. Di situ dibilang bahwa firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Betul. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Atau domba yang Allah sediakan untuk mengganti Ishak di dalam ayat 13-14-nya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang menjadi tipe apakah Ishak atau domba? Terima kasih Bagam. Baik, puji Tuhan, ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Saya pernah mendengar pandangan bahwa kalau bicara Daud dan Salomo, justru yang menjadi tipe itu Salomo.
Karena Salomo itu berhikmat. Dan Alkitab mengatakan Yesus itu hikmat Allah. Jadi Salomo itu dipenuhi hikmat. Sedangkan Alkitab dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 31 ya, kalau tidak salah ya. Dikatakan 1 Korintus 1 ayat 30 bilang apa? Sorry. Oh iya, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dalam Daud dan Salomo hubungan bapak anak itu ada yang menyebutnya sebagai Salomo sebagai tipe dari Tuhan Yesus dalam urusan dengan hikmat. Tapi pertanyaan Pak Randi malam ini adalah menarik bahwa Abraham dan Ishak mana yang jadi tipe? Ya, apakah Ishak atau domba itu? Kalau saya menjawabnya begini Pak, bukan Ishak atau domba. Kalau saya ya Pak ya, Ishak dan domba itu penggambaran Pak, bukan atau. Menurut saya Ishak dan domba. Kenapa? Kenapa Ishak? Karena berkaitan dengan kalimat yang Pak Randi kutip itu. Kejadian 22 ayat 2 itu secara eksplisit yang diminta di situ apa? Anak tunggal. Dan bukan anak tunggal biasa loh. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Kalau ini kita bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16 yang jelas berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Makanya saya bilang Ishak dan domba. Ya. Bapak lihat di sini bahwa ada bagian-bagian tertentu kan namanya tipe, tidak secara keseluruhan Pak. Ada sisi-sisi dari cerita hidupnya yang menjadi tipe. Seperti orang menjadikan tipe di zaman Nuh itu tipe dari Kristus ya, Bahtera itu Pak. Itu Bahtera itu tipe. Kenapa Bahtera itu tipe? Karena Bahtera itu satu-satunya jalan selamat. Tipe di zaman Musa apalagi ular tembaga Pak. Tapi tidak semua ular tembaga itu bisa jadi tipe. Jadi kalau saya belum pernah loh dapat pertanyaan ini Pak. Bapak sudah sering ikuti saya tanya jawab toh. Belum pernah saya dapatin pertanyaan. Maka jawaban saya adalah Ishak dan domba itu sama-sama tipe Pak. Masing-masing ada sisinya. Ishak dari sisi anak yang dikasihi. Domba itu ya sudah jelas. Ini yang kemudian Yohanes Pembaptis lihat Yesus, Yohanes Pembaptis bandingkan. Inilah anak domba Allah yang akan menghapuskan isi dunia. Dan ingat loh, ada belukar di kepalanya. Dan menarik lagi, kenapa saya bilang Ishak dan domba itu sama-sama tipe Pak? Lokasinya Pak. Pak tahu ini lokasi di mana? Moria. Saudara tahu ini lokasi ini di mana nih? Ini tempat Salomo bangun bait Allah. Itu Moria. Yang belum Gunung Sion itu Moria. Dan di sekitar itu juga kalau pelajari geografinya secara asli. Di situ juga Yesus dianiaya dan seterusnya dan akhirnya disalibkan. Maka menurut saya yang menjadi tipe Ishak dan domba. Bukan atau Pak, tapi dan. Itu jawabannya. Tuhan berkati. Silakan masih ada. Angga ini yakin bet subaratin. Silakan Pak Angga. Shalom Pak Gem, selamat malam. Baik, saya ingin bertanya seperti pembahasan kita malam ini di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 17 yang berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Yang saya ingin bertanya adalah poin penguasaan diri Pak Gem. Di mana saya mau bertanya bagaimana caranya tambahkan kepada diri kita pengendalian diri yang benar menurut pengajaran sebagai pengikut Kristus. Karena seringkali kita sebagai anak Tuhan, walaupun kita sudah beribadah dari hari Senin sampai hari Minggu tidak pernah alpa juga, tetapi ketika kita bertemu dengan orang, kita berkomunikasi atau dengan istri, terkadang kita susah untuk mengendalikan diri kita untuk berbicara. Mohon tips-tipsnya bagaimana kita sebagai anak Tuhan untuk bisa mengendalikan diri dengan baik.
Ini baru alami tadi. Baik, terima kasih Pak Angga. Ini pertanyaan sangat baik sekali ya. Iyo, jadi pengendalian diri ini memang sangat penting Pak. Ya, dia bahasa Yunaninya enkritia begitu ya. Penguasaan diri, self control, pengendalian diri. Bagaimana cara kita mengendalikan diri? Sebenarnya kalau kita belajar sejarah dari zaman Adam dan Hawa saja, sebenarnya salah satu penyebab mereka jatuh karena tidak kendalikan diri, Pak. Dan turun-temurun semua cerita tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh, itu salah satu penyebab yang sangat menonjol ketika kita belajar sejarah hidup mereka, tidak kendalikan diri, Pak. Nuh itu baru turun dari bahtera, minum mabok sampai telanjang. Itu kenapa? Tidak kendalikan diri. Yehuda kok bisa-bisanya kemudian menghamili menantunya sendiri, tidak tahan diri loh. Istri baru meninggal, langsung cari pelacur. Menantunya Tamar menyamar. Itu baca tuh di Kejadian 38. Langsung menyamar jadi pelacur, pakai hamil tuh, dapatlah Peres dan Zerah. Siapa lagi? Daud. Itu tidak kendalikan diri itu. Siapa lagi? Petrus. Ini saya tidak bicara yang bilang Paulus begitu. Itu pasti tidak kendalikan diri. Bahkan yang sudah bilang anak-anak Tuhan aja. Petrus angkat pedang, potong itu orang telinga putus di Taman Getsemani itu. Tidak kendalikan diri. Satu-satunya tokoh Alkitab di Alkitab yang diceritakan sanggup mengendalikan diri dengan sempurna. Ya cuma Tuhan Yesus. Selain itu susah, ya agak susah. Nah, jadi kesimpulannya Pak Reza, siapa yang tanya? Pak Angga, haleluya. Kesimpulannya adalah bahwa kalau mau tahu bagaimana bisa mengendalikan dengan diri dengan baik, pertama-tama harus tahu akar masalah kenapa orang tidak bisa kendalikan diri, itu penting. Ternyata belajar dari Adam dan lain sebagainya. Penyebab orang tidak kendalikan diri itu karena mulai pengawasan kurang ya. Contoh ya, Adam itu tidak jaga Hawa loh. Hawa itu waktu komunikasi dengan iblis, Hawa posisi sendiri. Dan dalam cerita itu Hawa memang titik lemah dari keluarga itu. Karena pertama-tama Kejadian 2 ayat 16 ayat 17 berkaitan dengan aturan tidak boleh makan itu buah terlarang, itu hanya diberikan kepada Adam. Adam kasih tahu ke Hawa, Hawa jalan sendiri ketemu setan. Oke? Disitulah Hawa terpancing, buka celah dan ujung-ujung jatuh dalam dosa. Ya, jadi orang tidak kendalikan diri ini bisa sebabkan jatuh dalam dosa. Orang sudah jatuh dalam dosa, pengendalian dirinya tambah rusak, Pak. Jadi akar masalahnya sebenarnya dosa, Pak. Dan dosa manusia terbesar itu dosa terlalu percaya diri. Itu dosa besar. Mereka terlalu percaya diri mereka itu bisa mampu atasi masalah. Itu akar masalah dari dosa-dosa lain. Anda jangan percaya diri Anda. Harus percaya Tuhan. Saya sudah pernah bahas ini. Self confidence itu kalau di entertainer, mau jadi artis, mau jadi pramugari, butuh percaya diri. Anak Tuhan percaya Tuhan, God confidence, bukan self. Jadi kesimpulannya kenapa orang tidak percaya diri? Dosa. Kenapa orang tidak bisa kuasai diri? Dosa, Pak. Ya, jadi yang pertama, ya sudah pastikan diri kita sudah terima Yesus atau tidak, Pak. Itu yang pertama, toh. Sudah terima Yesus, Pak Angga punya contoh tadi, ibadah dari Senin sampai Minggu tidak alpa. Iya. Senin sampai Minggu tidak alpa. Ya, itu sebenarnya baik. Tapi orang yang beribadah Senin sampai Minggu ini totalitasnya seperti apa Tuhan yang ukur. Betul Pak ya? Kita bisa lihat orang tiap hari ada di gereja, tapi kesungguhannya apanya manusia ini terbatas. Ada orang yang kita lihat sungguh-sungguh, ternyata penipu. Saya pernah ketemu itu. Semua orang belum ada, dia ada. Pagi-pagi dia sudah ada.
Bahkan di gereja lain mengalami hal yang sama. Ini anak kok rajin banget. Dia sudah ada pagi-pagi. Orang belum ada dalam gereja, dia sudah ada dalam gereja. Apakah doa? Tidak. Dia periksa ini kotak berpuluhan semua. Betul Pak? Siapa tahu ada remah-remah. Ya terus siapa tahu pengurus gereja ini kan manusia lemah yang lupa. 3 amplop aja kan puji Tuhan. Bagi dia loh ya. Tambah-tambahlah doi vanderan. Jadi orang ada di gereja dahulu. Jangan cepat-cepat benda cinta Tuhan. Beta tidak mau bilang tidak juga. Tapi beta juga tidak mau puji. Takutnya puji tahu-tahu salah. Ini puji yang sia-sia. Puji capek-capek tahu-tahu setan. Soalnya saya pernah puji orang ternyata setan. Situ saya tahu bilang, ini manusia pempujian. Termasuk merah atau pempujian. Jangan terlalu percaya juga. Lebih Tuhan puji. Nah jadi begini, yang anggap yang Senin seminggu tidak alpa itu, bekas kembali di tangan Tuhan. Kenapa beta kok putar di situ Pak Angga? Karena begini, yang membuat orang bisa kendalikan diri, terima Yesus sungguh-sungguh. Dan yang kedua, jaga hubungan dengan Tuhan Pak. Jaga hubungan dengan Tuhan Pak. Nah, contoh yang Pak angkat itu ibadah Senin sampai Minggu, itu kan sejauh mata memandang itu apa? Jaga hubungan. Tapi kok bisa tidak kendalikan diri? Bahkan lebih parah Pak, pendeta yang jam terbang tinggi saja bisa selingkuh Pak. Nah makanya saya bilang, kuncinya adalah jaga hubungan dengan Tuhan. Tapi faktanya ada orang yang dari sudut pandang kita, kelihatannya menjaga hubungan, tapi ternyata tak terkendali juga. Maka di situ muncul kesimpulan bahwa yang paling tahu seseorang itu datang ibadah atau doa pribadinya, dia benar-benar intim sama Tuhan atau tidak, hanya Tuhan yang paling tahu. Dan saya yakin kok Pak, kalau dia sungguh-sungguh intim sama Tuhan, intim sama Roh Kudus, intim sama firman, di situ dia terkendali Pak. Kenapa? Apa alasannya? Ingat, pengendalian diri itu adalah salah satu manifestasi buah roh. Buah itu, saya sudah nasihat ulang-ulang, buah itu tidak ada orang tanam pohon, tanam hari ini buahnya besar dan matang hari ini. Tidak ada Pak. Itu perlu dipupuk. Secara rohani, kita mau pupuk itu manifestasi buah pengendalian diri dengan cara apa? Ibadah dan intim. Makanya, sekali lagi, itu solusi. Nah, soal orang intimnya benar atau tidak, di situ periksa diri masing-masing. Tetapi, sebenar-benarnya seseorang menjaga keintiman, tanda aja, dia kalau dia longgar sedikit bisa salah loh. Emosi, bisa maki suami, bisa maki istri. Itu bisa terjadi. Tapi kan pengendalian diri ini kan berlaku untuk semua orang. Ya harapan kita sih Pak. Kalau ada suami tidak kendalikan diri. Dia awalnya dia kendalikan diri. 3 bulan ini dia kendalikan sekali. Istri-istri dengar ya. Kalau suamimu dalam waktu yang cukup lama mengendalikan diri, pesan saya, Anda justru harus waspada loh. Anda juga harus berjaga-jaga. Anda harus bikin satu keadaan di mana Anda mendukung pengendaliannya. Jangan disuruh kendalikan diri, beranda yang jadi alat pemancing. Bemo tes disus matang kok belum. Siapa yang angka lu jadi alat tes? Masalahnya ini berlaku bukan hanya untuk satu orang Pak. Kalau kita konteks suami istri Pak ya, atau berrelasi dengan siapapun, saya mengendalikan diri, istri saya harus mengendalikan diri, anak saya harus mengendalikan diri. Kita kawan-kawan pelayanan, jangan hanya minta orang lain mengendalikan diri, Anda juga kendalikan diri dong. Anda mau bercanda dengan dia, omong pikir-pikir dong. Jangan karena ada khotbah suruh dia mengendalikan diri, lalu Anda terus jadi alat yang pancing-pancing orang punya marah. Tidak bisa begitu. Kita harus menjaga, kita harus bantu, menyiram, memupuk pengendalian orang, diri orang, begitu pula sebaliknya. Sehingga kita sama-sama terkendali. Ya saya yakin tidak sempurna juga sih, ada bocor-bocor sedikit. Namanya kan proses menuju kematangan Pak. Tapi tolong dijaga Pak. Kalau istrinya sudah matang, ya kita suami tolong bantu dulu. Atau sebaliknya, jangan kita yang bikin masalah lagi. Beta bersyukur suami itu paling baik sedunia. Hati-hati loh.
Dia diam-diam tidak mandi, cek lu lidah keluar. Kan begitu. Lihat suami sebaiknya dukung. Buat yang terbaik buat dia. Jangan pancing emosinya. Dia tetap mau kendalikan diri ke apa? Matang tuh nanti, Pak. Semua hidup ini masih proses matang. Saya yakin tidak ada yang matang-matang sekali sih. Tapi percayalah, progres ada kalau kita intim sama Tuhan. Begitu sih Pak Angga. Jam 9 nih. Kita berhenti sudah. Sebab kalau tanya lagi berarti panjang dan lebar melebihi lautan ya. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kiranya jawaban-jawaban saya memberkati ya, karena saya mesti kuliah jam 9 ini. Ya, saya tidak bisa lanjut, saya tidak tahu kuliah habis jam berapa. Bisa jam 12 kita habis kuliah. Tapi ya, mau bingkar mana lah, mesti isi diri. Hanya itu, Tuhan Yesus memberkati. Saya selesai berdoa, kami pisah ya teman-teman di Facebook, kita berdoa.